teman-teman untuk diperhatikan karena di VSAT ini akan ada olah data. Jadi untuk teman-teman mungkin boleh disiapkan, bisa di record aja biar nanti bisa dilihat lagi untuk videonya gitu. Mungkin untuk asisten yang bertugas boleh silahkan untuk dimulai. Ya baik, selamat malam semuanya. Mungkin di sini aku bakal langsung aja ke materinya terkait software Visat 2. Ya, mungkin bisa di next. Oke, di sini kita kayak cuma ya mau perkenalan dulu aja terkait Visat 2 ini itu apa. Nah, jadi Visat 2 ini merupakan sebuah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis stok ikan dan organisme perairan lainnya. Nah, software ini banyak digunakan dalam bidang perikanan dan juga kelautan untuk mengolah data frekuensi panjang ikan sehingga dapat diketahui dinamika populasi suatu spesies. Nah, aplikasi ini itu dikembangkan oleh organisasi dari Food and Agriculture Organization dan juga International Center for Living Aquatic Resources Management. Ya, mungkin bisa di next. Nah, Visat ini untuk apa? Nah, secara sederhana intinya buat aplikasi ini itu digunakan untuk yang pertama menghitung parameter pertumbuhan ikan atau udang. Nah, jadi dalam aplikasi ini dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan dari si ikan ataupun udangnya dalam jangka waktu tertentu, kayak semisal dalam 1 tahun, 2 tahun, atau seterusnya. Nah, kemudian menganalisis mortalitas atau tingkat kematian populasi. Kemudian yang ketiga, menentukan tingkat eksploitasi akibat penangkapan. Kemudian juga untuk melihat pola rekrutmen, yaitu masuknya individu baru ke populasinya. Kemudian yang terakhir juga dapat digunakan untuk memperkirakan potensi hasil tangkapan lestarinya atau MSY. Nah, dalam analisisnya, VISAT 2 menggunakan model pertumbuhan VBGF untuk menggambarkan pertumbuhan panjang organisme seiring waktu. Jadi intinya buat aplikasi ini kita bakal gunakan untuk menganalisis pertumbuhan dari ikan ataupun udang dalam setiap eh, dalam jangka waktu tertentunya. Jadi kita bisa melihat perkembangannya dari waktu ke waktu, pertumbuhan dari si ikan ataupun udang ini seperti apa, kayak gitu. Ya, mungkin eh, itu aja untuk perkenalan materi VISAT pada kali ini. Nah, mungkin setelah itu kita bakal lanjut ke sesi olah datanya. Mungkin dari teman-teman nanti bisa mengikuti aja sambil buka softwarenya sama nanti data-datanya. Oke, halo semua, suaraku kedengaran nggak ya? Terdengar, Kak. Ya, oke, anggap terdengar ya. Jadi yang pertama kita bakal, ini kan sebelum ke Visat kan, kita bakal ngerjain Excelnya dulu. Jadi nanti kalian kan kalau kalian buka itu kalian nanti dikasih data mentahan kayak panjang total, panjang kerapas, bla bla bla. Terus ada dia ngambil samplingnya itu di sini tertulis minggu pertama tuh bulan Juli, terus ada tanggal 9, terus tanggal 26, terus Agustus, bla 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 dan seterusnya. Terus ini aku juga nambahin dikit ya. Jadi ini kalau kalian lihat ini jadi kita konteksnya itu adalah organismenya udang ya. Nah, di nomor-nomor ini 43 dan lain-lain. Jadi ini adalah jumlah organisme atau jumlah individu udang yang diamati pada bulan Juli atau bulan-bulan tertentu. Kayak misalnya nih bulan Juli 43,
bulan Juli tanggal 9 sampai 12 itu 43, di bulan Juli minggu kedua itu apa namanya 18. Nah, kenapa juga ini banyak yang apa ya bolong-bolong gitu nggak per minggu, karena memang sebenarnya untuk dari udang sendiri itu untuk dari minggu satu atau minggu kedua itu tuh emang kurang signifikan. Jadi makanya ngambilnya dari minggu per 2 minggu gitu. Jadi kenapa nggak ke minggu nggak per minggu? Jadi karena memang dari pertumbuhan udang sendiri itu nggak terlalu yang cepat kayak seperti organisme ikan. Jadi makanya diambilnya per 2 minggu sekali kayak gitu. Nah ini tadi TKG itu tingkat kematangan gonad, jenis kelaminnya jantan dan betina, berat total ini gram, terus lebar karapas ya kalian tahu karapas, panjang karapas sama panjang total. Nah ini secara garis besar Excel ini untuk cleaning data. Jadi sebelum kita mengolah, jadi ini raw data kita olah nanti ke cleaning, kita clean, kita kita sortir sebagai mestinya. Nah, nanti yang di sinilah yang nanti bakal dipakai di Visat kayak gitu. Dan ini juga buat ditaruh di Visat. Jadi Visat itu hanya butuh data ini dan data ini gitu. Jadi kita yang bakal nanti mensortir bagaimana semua minggu dan semua bulan ini kesortir dalam bentuk tabel seperti ini gitu. Oke, karena udah kita langsung mulai aja. Jadi yang pertama kita ngelakuin cari si n, max, min, median, mean, modus, jumlah kelas, interval sama range. Jadi di sini kita pakainya panjang total. Nah, jadi yang pertama ini n itu jumlah. Kita pakai rumus sama dengan rumus count, pakai count. Terus karena kita pakai yang panjang total, berarti kita cukup blok aja dari sini sampai bawah. Coba. Nah, sampai bawah sini, udah terus enter. Nanti dia langsung keluar hasilnya segini. Jadi N itu adalah jumlah individu total di semua sampel atau di Excel ini. Jadi total itu ada 527 spesies jumlah individu dari keseluruhan sampling di bulan Juli sampai Oktober. Desember sorry. Lanjut, kita ngerjain, kemudian kita cari max-nya, rumusnya sama, beda sama dengan max. Pakai lagi yang panjang total. Terus enter. Dah dapatnya 162,89. Itu tuh kayak panjang terempat. Lanjut kita ke min, rumusnya min sama dengan min, terus disama lagi karena kita pakai panjang total, diblok lagi semuanya. Udah enter. Udah dapat nih paling pendeknya dia 52,98. Lanjut ke median. Median itu rumusnya BTW ini buat max min itu panjangnya milimeter ya. ya, nih kita tulis median sama diblok lagi semuanya. Tolong di record ya. Enter, udah dapat. Lanjut lagi kita cari mean. Mean itu kan rata-rata, berarti pakai rumus average. Average. Average sama pakai panjang total. Ya kasar apa? Ya udah. Enter, dapatlah sekian. Lanjut lagi modus sih. Bilkis free Maaf. Kita pakai yang mode. Sama diblok lagi pakai panjang total. Kemarin kita dari awal sampai akhir pakainya panjang total. Ya, kecuali kalian tadi tingkat kematangan gonad itu bakal Beda lagi. 2 kali lipatnya lagi. Iya. Ini per bagian. Nah, sekarang kita masuk ke jumlah kelas. Jumlah kelas ini dia rumusnya 1 ditambah 3,3 terus dikali salah. Bintang. Log, pencet dulu log, baru yang pilih yang n jumlahnya. Yang ini. Iya. Udah tutup kurung, enter. Nah, tadi untuk rumus 1 plus apa namanya 1 plus 3,3 itu ada acuan jurnalnya. Jadi tergantung acuan jurnalnya itu ngacunya kemana. Kebetulan kita pakai yang aku lupa kita
Apa jurnalnya yang penting kita pakainya 1 + 3,3. Nah, jumlah kelas itu maksudnya apa? Jadi kan di sini konteksnya panjang total. Nah, kelas yang dimaksud adalah dari kelas rendah ke kelas bawah sama kelas atas itu kira-kira ada berapa gitu. Misal 60 50 sorry 52 sampai 65 65 sampai 70 itu. Nah, itu maksud kelas tuh gitu ya. Jadi rentan panjang. Jadi kita bakal mengelompokkan panjangnya itu kira-kira ada jumlahnya itu ada berapa gitu loh. Jadi kayak tadi misal 52 sampai 55, 55 sampai 57 dan seterusnya itu yang dimaksud dengan kelas gitu ya. Bukan kelas dari genus si apa namanya, organismenya ya. Oke, lanjut kita ke, nah buat nentuin interval kita tuh harus ngitung dulu si range-nya ini. Nah, rumus range itu dia sama dengan max dikurang sama min, terus enter. Dapat sekian, baru intervalnya itu dia rumusnya sama dengan jumlah kelas. Sorry, kebalik. Si range-nya dibagi sama jumlah kelas. Terus dapatlah 11,01. Sekian. Udah, lanjut ke tabel bagian sini. Ini tuh ada SKB, SKA, SK, terus batas kelas bawah, batas kelas atas, nilai tengah sama frekuensi. SKB ini dia itu panjangan dari standar kelas bawah. Kalau SKA itu berarti standar kelas atas. Kalau SK berarti standar kelas biasa. Lanjut. Jadi yang pertama kita nentuin. Nomor itu Oh iya, nomor dari si ini dia itu tergantung dari si intervalnya. Tapi aku makainya cuman 10 aja. cuma berat. Ya, bagus. Maaf guys, maaf. Nomornya ini berdasarkan jumlah kelasnya ya. Jadi ini kan 9,9 gitu. Jadi jumlah kelasnya nanti selang sentimeter itu ada 10. Lanjut. Nah, buat SKB kan tadi kan standar kelas bawah kan. Berarti kita pakainya yang min. Berarti rumusnya tuh bisa langsung masukin sama dengan pencet aja ini, terus enter. Udah dapat masukin aja. Nah, buat SKA-nya, SKA itu dia pakai nilai si SKB, terus baru nanti ditambah sama si nilai intervalnya ini. Kita bulatin jadi 11. Kalau nanti misalkan ternyata dapatnya berapa gitu nanti sesuaiin aja. Rumusnya sama dengan SKB di samping ini, terus ditambah sama si intervalnya ini 11. Nah, jangan lupa ini dikasih dolar biar kekunci. Enter, dapat. Terus nanti, nah buat selanjutnya, dia itu pakai si SKA-nya ini. Rumusnya adalah sama dengan, oh ini, terus ditambah sama, baru enter. Oh sorry, ini dikasih dolar. Jadi intinya rentannya ini 52,98 sampai 63,95, terus yang kedua 63,958 sampai dan lain. Jadi ini rentan-rentan kelasnya gitu. Jadi ini mengklasterisasi kelasnya itu ada berapa aja dan rentannya itu angkanya berapa aja. Begitu. Oke, setelah itu kita di siapa? Ada yang raise. Nah, untuk SK ini kita tinggal blok aja, di blok. Terus ini juga kita blok. Oke gitu. Ada yang ini ya? Kenapa? Tadi ada yang raise hand sih. Saya Kak, Kenapa? saya agak ketinggalan yang bagian SKB yang nomor 2 itu tadi tetap sama, kayak berarti min juga atau gimana yang tambah 11?
Nah, buat yang SKB nomor 2-nya tuh sama ya, dia pakai SKB yang atasnya terus ditambah sama nih. Dia pakai SKB atasnya terus dia tambah sama nih intervalnya Iya. 11 ini. Jadi intinya adalah jarak kelas satu ke antara misal kelas satu ke kelas 2, kelas 9 ke kelas 10, intinya antara mereka selang beda kelas itu jarak interval itu 11. 11 yaitu ya itu panjang panjang total udangnya jadi 11 milimeter. Jadi intinya perbedaan atau interval dari kelas nomor satu ke nomor 2 dan nomor 2 dan nomor 3, 3 dan 4 dan seterusnya itu bedanya 11 gitu. Jadi maksudnya itu ya. Oke, Oke, Kak. siapa sini? Permisi Kak, Oke. mohon maaf Kak, boleh pelan-pelan nggak ya Kak? Soalnya agak ketinggalan banyak. Oke, ketinggalan di mana? Tolong di record ya teman-temannya juga. Ketinggalannya pada di mana? Kamu sampai Di mana? tadi yang ini sih Kak, yang min juga tadi ketinggalan gitu. Waduh, jauh banget Agak nih. jauh ya. Oke. Mungkin itu bisa tanya temennya dulu ya. Kita tunggu sampai sini. Coba nanti tanya temennya atau recordnya. Soalnya tadi ada yang udah nyamain sama kita di Hmm. Faiza. Faiza, ini Kalau kenapa sih? bisa yang SKB-nya boleh diulang nggak ya Kak? Yang pas awal mohon izin maaf ya Kak. Ya, it's okay, it's okay. Oke, jadi kita ulang lagi ya. Tadi yang SKB itu dia kan standar kelas bawah kan. Berarti dia pakai min. Ya udah aku hapus aja ini aku ulang. Nih, jadi kan poin tadi kan kita udah dapat tuh rumusnya max, min, median, average, mode, terus jumlah kelasnya rumusnya ini. Terus kita tentuin range-nya. Range-nya adalah si max dikurang min. Setelah dapat, baru kita ngitung interval. Interval itu rumusnya range dibagi sama jumlah kelas. Oke, dah. 11 dibuletin. Nah, 11 ini kita buletin. Oke, Yang ke 11. gitu. Jumlah kelas. Jumlah kelas. Nah, terus ini kan ada nomor 1, 2, 3. Kenapa pakai 10? Karena kita lihat berdasarkan jumlah kelasnya ini 9,98. Kita bulatin jadi 10, berarti kita pakai 10 kelas gitu. Paham? Oke. Jadi masih ada yang lain? Sini dulu. Ya udah SKB kita. Nah, SKB kan tadi standar kelas bawah, berarti kita pakai yang min. Berarti pencet aja sama dengan min, klik terus enter. Iya. Udah. Nah, terus kita nentuin si SKA-nya. SKA ini rumusnya sama dengan nilai SKB ini yang ini ditambah sama nilai ini interval yang 11 ini. Pencet aja, terus dikasih dolar. Terus, oke, enter. Ya, jadi intinya adalah jaraknya itu per 11 milimeter. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 2 itu tuh per 11 milimeter. Kayak ibaratnya 5 sampai 10, nanti 10 sampai 15, 15 sampai 20 kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kan konteksnya milimeter ya. Jadi makanya angkanya koma-koma. Jadi karena memang pakainya juga alat yang akurat, jadinya kita di sini agak koma-koma. Jadi pakainya milimeter. Begitu. Oke, lanjut. Yang kelas 2. Rumusnya sama dengan pakai yang SKB atasnya ini, ditambah sama si interval 11-nya ini. Nih, terus ini dikasih dolar. Terus udah enter, baru nanti ini kan udah dapat kan SKB-nya. Karena ini Aku dikit ini sih, karena kan kalian bisa lihat kan si SKB nomor 2 itu 63,98, sedangkan di SKA 63,98 itu menandakan ya berarti jarak selanjutnya itu pasti bakalan mirip-mirip dengan si SKA gitu. Jadi kayak kiri kanan kiri kanan kiri kanan karena ini interval panjang kelasnya gitu. Mengklasterisasi kelas. gitu. Nah, nanti ini pasti ketambah 11 lagi. Jadi karena tadi udah ada rumusnya juga di Excelnya, jadi kita tinggal blok aja ke bawah.
Ini kan dia tetap 11 kan. Nah, terus ini juga kita blok ke bawah. Iya, hasilnya dapat. Ya, makanya di sini nanti kalian ini kan minimalnya 52,98 kan nih. Cocok nih sama nih di min ini 52,98. Nah, ini maksudnya juga sama 162,89. Nah, kurang lebih ya mirip-mirip kan 162. Jadi ya ini kita mau mengklasterisasi dari panjangnya minimal 52,98 sampai 162 itu tuh terbagi berapa kelas sih? Oh, ternyata 10 kelas. Dan 10 kelas itu masing-masing interval jaraknya itu 11 milimeter, kurang lebih gitu. Oke, lanjut kita ke standar kelas. Nah, standar kelas ini rumusnya itu sama dengan S. Sorry. Nah, si SKB ini, terus dia pakai dan, mana dan? Nih, dan, terus minus, lanjut ke SKA yang ini. Terus enter. Gitu, terus sisanya sama, jadi di blok aja ke bawah. Udah gitu. Rumusnya jangan lupa. Jadi si SKB dan minus si SKA. Rumusnya. Oke, next, lanjut. Nah, ini buat kita tahu batas kelas bawahnya. Nah, batas kelas bawah ini rumusnya sama dengan SKB yang ini, kita kurang sama 0,05. Kecepatan. Terus enter, karena sama kita tinggal blok aja ke bawah. Gitu. Nah, aku mau di sini fungsi batas kelas bawah dan batas kelas atas maksudnya itu gimana? Ini kan kita tahu 52,98. Nah, nanti di VSAT 52,98 itu ya nggak bakal dianggap gitu loh. Kurangin 0,05. Biar apa? Biar nanti yang nilai 52,98 itu bakal masuk ke dalam rentan kelas ini gitu. Jadi jadi setelah kita nyari SKB SKA, kemudian kita bakal nyari batas kelas bawah sama batas kelas atas. Jadi nanti yang angka 52,98 itu bakal bisa masuk ke kelas 1 gitu. Kalau misalnya begitu juga sama yang nomor 2. Jadi 63,98 nanti bakal bisa masuk ke kelas 2 dan sebaliknya kayak gitu. Jadi ini untuk mempermudah nanti di VSAT dan nanti VSAT-nya ngebaca bahwasanya 52,98 itu masuknya ke kelas nomor 1 gitu. Oke, kita lanjut. Tadi kan batas kelas bawah kan, ini kita lanjut ke batas kelas atas. Nah, batas kelas atas ini kita pakai yang SKA. SKA tapi ditambah 0,05. Terus enter, lanjut sama di blok aja. Jadi tadi 64,5 itu kalau atas itu ditambah, tapi kalau yang bawah itu dikurang. Oke, next. Jadi nanti jumlah kelas yang fixnya itu yang ini, yang kita pakai itu yang ini. Jadi yang ini buat apa ya udah ini data aslinya, tapi nanti buat di rentan kelasnya yang aslinya yang ini. Ini ibaratnya ngebantu kita supaya dapetin nanti interval kelas yang sebenarnya itu ya seperti ini gitu 52,93 bukan 52,98. Kenapa kayak gitu? Tadi karena nanti pas nilainya ada 52,98 itu dia nggak bakal masuk ke kelas 1 gitu. Nanti datanya bisa bias. Kayak gitu. Jadi begitu, kita lanjut buat cari nilai tengah. Nilai tengah itu rumusnya sama dengan buka kurung nilai SKB ditambah sama nilai SKA-nya. Terus baru kita tutup kurung, terus kita garis miring atau bagi 2, baru kita enter. Nah, gini rumusnya ya. Udah, terus bawahnya juga kita blok. Oke, gitu. Ada yang ketinggalan? Oke, tidak ada. Lanjut, kita, nah buat cari frekuensi,
buat cari frekuensi ini kita perlu ke data analis. Jadi kita ke data nih, terus ada di bagian sini data analis. Nah, kalau yang belum ada aktif itu. Oh ya, kalau Excel belum ada nanti diaktifin aja ya di option kalau nggak salah. Oh ya, cara jadi kita buat ngeaktifin data analis kan? Bentar ya guys, aku coba cek bentar. Oke, tadi buat ngaktifinnya seperti yang kalian lihat. Maaf, aku nggak jelasin lagi. Maaf. Jadi kita ke file nih. Dengeran kan ke file, terus kita ada ini ada paling bawah more, terus option. Nah, option, terus kita ke add-ins. Terus dari itu ada pilihannya dia banyak. Nah, kalian pilih yang Excel add-ins ini. Terus baru kalian ke pencet go. Setelah go, baru kalian centang dua apa namanya? Toolpack. Ini analisis toolpack sama analisis toolpack yang VBA. Tadi kita pakai VBA. Betul, terus kita lanjut oke. Yes. Oke, nanti kalian muncul datanya. Begitu. Udah cukup? Lanjut. Ada yang ketinggalan? Oke, lanjut. Jadi kita lanjut setelah udah diaktifin kan, tadi kita ke data, terus kita pencet data analisis. Nah, kita pilih yang histogram. Nih, histogram ini. Diklik. Klik 2 kali. Nah, input range-nya kita itu pilih yang sorry. Nih, input range-nya kita pilih yang ini nih. Nih, panjang total di blok sampai bawah, semuanya pokoknya nih. Oke tadi. Oke. Udah, terus pencet nih. Oke, takut banget sih. Terus bin rate-nya itu kita yang si SKA ini. SKA ini. Cek. Ya. Nah, output range-nya kamu terserah mau taruh di sini. Ya, ini yang output range itu buat nampilin nanti datanya itu di blok mana. Nah, nanti kalian klik aja, oh mau nampilin di blok ini gitu. Oke, tadi ada yang ketinggalan input range, ingat ya, input range itu tadi panjang total di blok. Terus kemudian yang bin range-nya itu di SKA yang udah di table. Oke. Aman? Coba itu lihat yang rasain. Ada yang ngerasain nggak? Oh, enggak ada. Nah, setelah kita lanjut oke. Nah, oke, nanti dia hasilnya keluar kayak gini nih. Nah,
kayak gini. Jadi ini tuh nampilin bahwasanya di range sekian itu tuh ada ada 9 organisme, kemudian nanti di range 162 itu ada 5 individu, dan yang paling banyak itu di range 85,9 atau di kelas 3 yaitu ada 142 individu. Kalau misalnya more kalian itu bukan 0, itu berarti ada salah input data atau ke apa namanya, olah data kalian itu ada yang salah gitu. Jadi more itu harus 0. Jadi semua jumlah individu itu harus nggak ada more. Jadi kalau di more kan berarti antara kurang dari 52,98 atau bahkan lebih dari 162,98. Nah, jadi more itu harus 0. Nah, nanti kalian kalau misalnya kalian zoom dijumlahin si frekuensi semuanya, itu hasilnya akan 527 sama kayak jumlah individu total yang udah kita sebutin tadi gitu. Jadi intinya 527 individu dari semua bulan itu tuh kalau kita masukin ke kelas-kelas di rentan 63,98 ini, di kelas 1 itu ada 9, di kelas 2 itu 29 dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu cara bacanya. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kan udah dapat kan, berarti ini tinggal kita copy aja si frekuensinya, terus kita taruh sini. Pasti udah. Jadi dapatnya untuk ukuran udang 52 sampai 63 itu tuh ada 9 udang. Untuk yang kelas 1 tuh ada sekitar 9 udang, terus kemudian ada yang kelas 2 tuh ada 29. Oh, sorry, berdasarkan si batas kelas bawah sama kelas atas, terus lanjut di kelas 3 itu ada 142 spesies individu, maaf. Terus yang di kelas 4 itu ada 130 dan seterusnya. Gitu untuk menghitungnya. Udah, lanjut. Nah, lanjut kita ngecari si ini per bulannya, per samplingnya. Gitu. Caranya sama kayak cari frekuensi juga, tapi ini nih cuman berdasarkan per sekali sampling per minggu. Nih, per minggu ini. Jadi panjang kelasnya kita masukin yang SK ini. Jadi ini tinggal kita copy, terus nih kita paste yang value. Nah, udah kan? Terus lanjut buat cara bikinnya kan tadi hampir sama kan? Berarti ini kita hapus dulu deh. Nah, cara bikinnya sama, kita ke data analis, terus kita ke histogram. Nah, yang input range-nya ini kita tuh Per bulan. iya per minggu per minggu. Per minggu. Nih, masukin yang per minggu ini. Kalau tadi kan untuk semua total sampling, kalau ini kita sampai per minggu. Jadi kita mau lihat di minggu 1 di bulan Juli dari 43 jumlah individu itu tuh pembagiannya itu ada berapa aja sih gitu. Frekuensi dari setiap kelas itu ada berapa sih jumlahnya. Itu yang pengen kita ketahui. Nah, gitu. Udah, terus kita pencet yang ini. Bin range-nya pakai yang SKA, sama-sama. Nih. Lagi. Udah, sama output range-nya kita taruh di sini. Sekian, baru kita oke. Nah, udah dapatlah sekian segini. Nah, ini nanti di copy, masukin ke sini. Jadi kesimpulannya adalah di bulan Juli tanggal 12 itu yang paling dominan adalah di kelas nomor 8. Jadi ibaratnya ya nggak ditemukan jumlah kelas 1 sampai kelas 5 di bulan itu. Nah, kalian ngelakuin seterusnya sampai bulan Desember. Gitu. Nah, untuk lebih cepatnya karena terlalu lama juga, asisten udah punya datanya. Jadi bentar kita ini tuh ya, pakai data yang sebelumnya. Bentar. Nanti kalian buat dapetinnya sama ya semua untuk minggu-minggu selanjutnya. Oke.
Ya udah karena mungkin ada beberapa yang ngikutin ya, jadi kita bikin manual aja, caranya sama. Nah, kita ini kan ambil yang minggu kedua kan, berarti kita balik lagi ke data analisis, histogram, input range-nya kita pilih yang minggu kedua. Nih, yang ini di blok, terus udah bin-nya itu sama pakai yang SKA ini. Cek, output range-nya kita pilih yang sebelahnya. Bebas sih sebenarnya kalian mau naruh di mana, nggak apa-apa. Terus oke. Udah nemu. Ini suaraku kedengaran kan? Kalau nggak kedengaran ngomong aja ya. Terus langsung di copy. Oke. Lanjut. Nah ini lanjut lagi. Ini emang agak lama ya. Mana. Lanjut minggu ketiga kita kerja data analisis lagi. Terus input range-nya sama. Terus SKA-nya sama. Satu-satu ya. Ini juga sama. Udah taruh aja di pinggir-pinggirnya bebas. Oke. Dapat copy. Udah, terus balik lagi kita ngerjain yang minggu ke-4. Data analisis, histogram. Ya, minggu ke berapa? 4 ya? 4, terus lanjut. Oke, SKA-nya kita, salah. Bin-nya kita pakai SKA. Ini, para bos ini bebas sama terserah. Oke, dapat lagi. Copy. Masukin. Terus lanjut lagi data analisis, histogram. Lanjut ke tadi minggu ke-4, ini kita lanjut ke minggu ke-5. Kebetulan kita ada berapa minggu? 12. Itu binnya sama SK seperti itu. Sambil ngerjain ya. Untuk kalian mau record juga nggak apa-apa. Kita dapat copy. Lanjut. Instagram. Seperti itu. Dapat lagi, copy lagi. Lanjut data analisis, histogram. Ini juga. Oke. Menurut lu? Semangat. Semangat aku. Lanjut lagi. Salah. Gimana error guys? Lanjut lagi, data analisis, masukin semua ya, nanti kan kalian ada olah data tuh. Masuk
masukin semua. Sampai gumuh lebih. Masukin. Masukin aja. Emang ini part terasik, the best. Lanjut, ini terakhir, alhamdulillah. Itu ada sih. Nah, jadi begitu teman-teman. Udah kopi. Nah, mana sih? Nah, buat bikin apa? Kenapa resign? Kenapa? Oh, nggak jadi ya? Ya udah nggak apa. Mungkin kepencet aja. Oke, buat frekuensi ini kita pakai sub. Karena buat nyamain nama ini aja, buat ngebuktiin aja sih. Kayak gitu. Iya benar atau enggak dari semua itu. Tutup kurung, enter. Benar kan? Terus kita tinggal blok, klik 2 kali. Udah kelar. Siapa tuh yang resign? Satrio kenapa? 1, 2, 3, Ini 4, Kak, 5. bentar. Apa? Mau nanya buat rumus panjang kelasnya itu tadi saya ketinggalan di situ. Rumus panjang kelas? Yang mana? Iya, cuma sisanya udah aku ini apa? Yang mana Udah panjang aku kelas? masukin. Oh yang Itu ini. iya, Ini pakai yang SK. SK. Masukin aja Boleh nggak? kopi. Nih kopi, set, taruh sini. Oke Kak, makasih Kak. Nah, ini. Lanjut. Kita lanjut ya. Terus lanjut. Nah ini juga di zoom. Zoom. Hebat. Terus tarik ke kanan. Nah gitu. Lepaskan 527 nih. Jadi untuk dia tahu benar atau enggaknya lihat di sini sama di sini. Oke, paham? Oke, lanjut. Kita Oke, setelah dapat ini kita lanjut ke visat. Visatnya di mana? Bentar. Kenapa Bayu? Kak mau nanya yang zoom yang frekuensi yang kanan Kak? Tinggalan tadi. Yang ini. Iya Kak. Apa yang ini? Yang kanan. Ya, ini rumusnya zoom. Zoom kanan. Zoom ini. Oke. Itu tuh jadi zoom mereka ini nih cuman buat ngepastiin aja dia tuh benar atau enggak, dia sama atau enggak sama yang si frekuensi yang di bawah ini. Jadi kamu ngedata analisisnya ini itu tuh benar atau enggak dilihat dari hasil dari zoomnya di sini. Nih, sama kan sama kayak yang di sini. Terus juga di bawahnya ini juga di zoom. Terus baru nanti ini juga ditambahin. Jadi dapatlah hasilnya nih 527. Gitu. Ya, yang di bawah tadi fungsi Apa? ini yang di bawah ini fungsi tadi per bulan jadi ini sama 43 kan. Jadi ini jumlah di spesies di bulan jumlah individu udang di bulan Juli pada di tanggal 12 itu jumlahnya sama 43 dan di sini juga 43 itu. Riset kok. Udah, nggak usah. Lanjut. Kita ke visat ya. Setelah dapat semua, kita ke visat. Oke, udah buka visat kan semua? Sudah Kak? Ya. Oke, ini visat kita itu buka file.
Maaf. Ini sampai mana ya? Maaf ya. Dari tadi ke mute ya. Oke, jadi tadi batal kita ulang. Maaf. Lanjut. Jadi kita ke buka Visat. Tadi Bayu Adi kedengaran nggak sih? Yang frekuensi kedengaran kan? Kedengaran. Kedengeran Kak? Oke, maaf. Jadi kita ke Visat, kita ke file, terus ke new. Aduh susah. Ke new. Terus kalian bebas mau simpan dimanapun itu. Aku di sini. Nah, nama filenya itu Ya, bebas. beb. Nah, ini kok. Kelas. Semua nggak gerak. Kelas. Diam nggak? Stokas. Soalnya itulah pokoknya ada nama nih kalau kalian terserah. Terus sudah kan, simpan. Nah, hasilnya keluarlah seperti ini. Oke, lanjut. Kita paham kan semua, maaf ya, banyak distract soalnya di sini. Nah, oke, tadi kan kita pakai udang. Nah, udangnya ini kita pakai Penaeus merguensis atau udang putih. Jadi kita tulis Penaeus merguiensis. Terus ini ada order identifinya, kita pakai udang putih. Udang jerbung banyak lah semua. Nah, ini unitnya kita pakai mm ya. Terus total lengthnya udah. Terus small middle lengthnya ini dilihat berdasarkan, jadi kita balik lagi ke sini, nih. Yang ini, nilai tengah ini. 58,48. Ya. Nah, berarti tulis aja 58. Apa bulatin ya? Oh, sorry, dibulatin guys. Dibulatin jadi 59. Nah, kelas intervalnya, tadi kan kita tahu kelas intervalnya 11 kan? Oh, wait, maaf. Bulatinnya ke 58 aja guys. Nah, tadi kelas intervalnya kan tadi 11, pasti masukin aja 11. Udah nih masukin semua. Ini total length, karena kita tadi ngitungnya panjang total. Nah, terus smallnya dapatnya di sini, terus kelas intervalnya. Setelah itu kita pencet enter. Nah, keluarlah hasilnya nih. 58, 69, 80, bla bla bla, 102 sekian, 157 gitu. Paham? Oke. Sekian ya. Lanjut, setelah itu kita add sample. Nah, kita pencet add sample. Oh iya, maaf. Oke. Nah, ini nggak usah diisi, tapi kita ngisi nih si hari kita sampling. Jadi kita lihatnya tuh kita balik lagi ke Excel. Ya, kita lihatnya di sini nih. Juli 12, 26, Agustus 27, 13 September, 27 September, 11 Oktober ini nih, semua dimasukin di visatnya. Oke? Cara masukinnya tinggal misalkan yang pertama sampling di tanggal 12 Juli kan berarti 7 Pak. Oh maaf. 12 nih tulis 2025. Udah kan? Udah, terus kita langsung ini kosongin aja ya. Terus nanti oke. Nah nanti dia muncul. Nah kita masukin 6 bulan itu. Berarti berapa semuanya? 12 sampling. Nah, ibaratnya kita nge-convert table di Excel ke Visat. Ya, caranya dengan add sample ini. Nah, jadi kita masukin aja satu-satu. 26 bulan Juli, tulis aja 2025. Oke, add sampling lagi. 20 Agustus 8 2025. Oke. Terus example lagi 27 8 2025. Oke, example lagi bulan 3
13 September berarti itu 9 2025, masukin lagi example lagi tanggal 27 terus September 2025, example lagi tanggal 11 bulan Oktober 2025, masukin lagi sampelnya 25 bulan 10 2025, sampling lagi berapa? 8 November 11 2025, terus masukin lagi tanggal 28 masih November 2025. Oke, sampel lagi yang bulan Desember tanggal 2025. Oke, terus example 20. 20. Skripsi bisnis. Iya lagi. 2025. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, udah dimasukin semua nih. Kita balik lagi ke si Excel-nya. Ya di copy aja. Nah, ini kita blok semua. Nih. Frekuensi. Oh iya, maaf. Nggak sampai frekuensi. Segini doang. Klik kanan, copy. Nah, ini nanti kalian langsung di Ctrl V. Nah, begitu. Udah, terus kita save. Jangan lupa di save ya. Kalau nggak di save nanti dia datanya nggak kedetek gitu. Waktu kita lanjut ke data-data selanjutnya. Oke, lanjut. Next. Ada yang ketinggalan? Banyak. 1, 2. Apa Satrio? Oke. Pelan dulu Kak, jauh banget ini soalnya. Ini ya? Ya, apa-apa. Ya, Mexican scuba jib. Iya, jir. Masih ada nih, jir. Ya udah. Udah ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Setelah masukin semua ini nanti di-record ya. Di-record. Terus kita ke bagian akses ini. Akses. Ada direct feed of LF itu data. LF kan tahu LF apa? LF apa? LF L apa? F apa? Frekuensi. Nah, length per frekuensi data. Oke, lanjut ke Elevan. Jadi buka ini kan, kita Elevan. Klik. Diklik. Terus baru. Nah, kita compute. Langsung ke compute. Ini kita yang masih general ya. Ini dia kan ada keyscan. Ini. Jadi kita pertama kayak ke general dulu. Nah. Terus kita pencet compute. Nah, udah nih nanti search complete di okein. Terus kita lanjut ke keyscan. Keyscan ini kita langsung compute.
Nah, kita balik ke Qscan, kita langsung compute aja, pencet aja compute, nih ada compute, klik. Nanti dia apa namanya, apa sih, munculin grafik, nge-analisis sendiri di visatnya. Makanya itu gunanya visat seperti itu. Oke, dah. Nah, nanti nanti kalian bisa lihat nih growth konstannya K per year. Nah, ini ada L infinity 164 terus K-nya 1,5. Ya, jadi intinya per tahun itu kurang lebih 1,5 mm. Ya, sekitaran segitu. Tapi ini kan di tengah per tahun dan sedangkan kita tuh datanya 6 bulan. Nah, sebenarnya 6 bulan ini masih bisa dikatakan kurang atau masih belum bisa representatif dari si udang tersebut. Karena kan one generationnya udang kurang lebih itu 1 tahun kan, kalau yang kita tahu. Nah, makanya sebenarnya data ini tuh kurang bisa menginterpretasikan, tapi tetap bisa dalam kurun waktu 6 bulan. Dengan catatan dalam kurun waktu 6 bulan gitu. Tapi untuk lebih detail dan lebih maksimal ya, itu 1 generasi atau 1 tahun. Lanjut. Oke, lanjut kan. Terus kita ke respon surface. Respon surface ini kita pencet compute aja. Maaf, maaf belum. Sorry, lupa. Starting sampelnya kita masukin nih. Tadi kan ada Qscan kan. Ini ada starting sample 7, starting length-nya 74,50. Nah, di respon surface kita masukin. Tadi kan 7 kan. Nah, 7. Terus si starting length-nya kita tadi 74,50. Dia udah ada iniannya hitungannya guys. Udah ada opsinya. Jadi tinggal samain aja sama si Qscan-nya nih ya. Starting sample, starting length. Oke, paham? Sekian, terima kasih. Udah kan, setelah itu kita compute. Gitu. Gini guys. Nih hasilnya seperti itu. Sudah dapat, kita lanjut lagi next ke automatic search. Automatic search ini kita compute. Langsung compute aja. Ini nggak sih starting length-nya belum? Maaf. K-nya, ini kan beda ya. K-nya itu lihat yang ini nih. K 1,5. Berarti kita ganti, maaf teman-teman. Nah, 1,5. 1,5 udah kan. Ini nggak usah, jadi samain aja L-nya berapa, samain yang di sini nih. Terus K-nya diganti. Terus langsung compute. Gitu. Tunggu loading. Search complete, oke. Nah, yang dipakai nanti si L infinity-nya sama si K-nya itu. Begitu, teman-teman. Terus sudah. Nah, kita pinggirin dulu. Lanjut langsung ke yang ngerjain natural mortalitas. Kita ke assess. Terus kita ke mortality estimasi ini. Terus ada nih natural mortality kan. Oh, sorry. Yang ini. Pakai yang ini. Dilihat ya teman-teman, mortality estimasi, terus kemudian Z from steady state sample, terus length converted catch proof itu dipencet ya, dipencet. Nah, nanti keluar seperti ini. Nah, L-nya ini diisi, kita lihat balik lagi yang ke sini nih. Ke Qscan, L infinity-nya itu kita isi. Bener kan? Oh, sorry. Lihatnya dari sini ya, teman-teman. Terus, langsung masukin aja. Bisa di copy. 164,85. Terus yang K-nya itu 1,50. Gitu. Terus, kita pilih compute data point-nya ini. Lanjut ke catch proof-nya. Nah, nanti dia ngeluarin hasil kayak gini. Udah? Sorry. Kita ke
Pencet yang extrapolate probabilitasnya. Nah, oh belum, sorry guys. Aku izin masuk dikit sih. Tadi kenapa L infinity itu dipakai? Fungsi kalau tadi kan K itu kan tadi pertumbuhan per tahunnya kan. Nah, kalau L infinity itu adalah batas secara teoritis dari si organisme itu mencapai maksimal panjang tertingginya. Jadi kalau udang itu secara teoritis dengan data yang disajikan itu maksimal paling panjangnya itu adalah 164,85 mm untuk udang putih yang ditangkap di pada saat bulan ini gitu. Jadi L infinity itu ya. Nah, terus lanjut ini ke Ini kamu Oh, iya. terus ini lanjut ke natural mortality-nya atau mortalitas alaminya. Nah, kita kan belum tahu nih mortalitas alaminya. Kita ke akses dulu, cari tahu mortalitas alami, ke mortality, terus natural mortality, terus make yang metode Pauli SM equation. Nah, ini L infinity-nya diisi pakai yang tadi 164. Jadi ini untuk melihat natural mortalitasnya itu berapa dan nanti kan kita udah tahu ya mortalitas alami itu gimana dan mortalitas tangkapan itu gimana. Nah di sini kita bakal nyari mortalitas alami. Terus kita isikannya nilai K atau koefisien pertumbuhannya 1,5. Terus ini eh, main habitat ini suhunya kita pakai 60 derajat. oh kebetulan ini 30. Iya 30, maaf salah ngomong. Ini kita samplingnya di perairan Demak ya. Jadi kita ibaratin dia itu di 30 derajat. Jadi kita masukin aja 30 derajat. Karena memang dari suhu sendiri itu bakal ngaruhin ke mortalitas dari si udang tersebut. Iya toh. Terus lanjut langsung tinggal compute aja. Nah udah ketemu 1,4 ini 1,4 sekian. ya sekian lah. Itu adalah nilai mortalitas alaminya. 1,4 tinggi rendah. Bentar. Terus kita lanjut ke yang tadi. Ini kan yang tadi geser aja ke sini. Nih yang tadi kan belum tahu nih mortalitas tuh langsung muncul. Kita isi aja suhunya 30. Udah langsung keisi. Habis ngisi suhu tuh biasanya langsung diisi kok 30 nih. Enter udah langsung keisi sendiri ntar M-nya. Terus langsung ke proses. Nah ini udah jadi dari berdasarkan grafik length converted curve atau eh, kurva tangkapan dari yang dikonversi dari panjang dari si udang itu ntar bisa kelihatan nilai Z, ini Z. Z itu mortalitas total. Nah, itu nilainya 3,63. Untuk M-nya sendiri, M yang berdasarkan suhu 30 derajat Celcius ini nilainya 1,50. Terus ada F. F itu mortalitas dari penangkapan. Nah, mortalitas penangkapannya itu nilainya 2,14. Untuk nilai E-nya sendiri itu atau ya kan? Ya, nilai E itu nilai laju eksploitasi
Nah, nilainya itu adalah 0,59. Nah, kita jelasin dikit. Nilai E itu ada kayak batasnya gitu. Nilai E itu yang paling optimalnya itu 0,5. 0,5. Nah, di atas itu berarti kondisi spesies tersebut sudah mengalami over. Kalau di bawah itu berarti masih under. Nah, untuk nilai F sama M itu biasanya dibandingin. Kan nilai M itu kan mortalitas alat. Untuk F-nya itu mortalitas penangkapan. Nah, itu udah bisa dilihat. Kalau nilai F-nya lebih besar daripada nilai M, berarti kematian udang yang ada di perairan tersebut itu banyak disebabkan oleh aktivitas penangkapan daripada akibat mortalitas alami atau yang udah besar langsung mati gitu. Oke, untuk VSAT kita udah cukup sampai sini karena sebenarnya masih ada lanjutannya di Excel. Kita kembali lagi ke Excel. Oke, mohon maaf, mungkin kita sampai sini aja. Mungkin kayaknya kebanyakan kesian kaliannya. Mungkin sampai sini aja untuk olah data PISAT. Oh iya, Untuk ngesetnya itu ntar kita print aja yang ini, yang line converter text groove itu kita print, terus kita cetak. cetak, Cetak, terus tunggu. terus nanti Nah, kalian save di mana aja yang kalian mau. Ntar korbannya udah PDF kok, jadi bisa dibuka secara langsung. Dan misal ini misalkan ya itu save lah. Nah, save ya nama kalian aja nggak apa? Nama NIM kelompok kayak tadi yang awal-awal gitu aja nggak apa-apa. Udah langsung simpan, save. Oke. Belum lagi nge-save. Ini juga ini terus ada lagi yang mana ya tadi ya yang di print. Yang ini nih, ada yang ini nih. Ini sama yang di print pokoknya. Yang di print nanti ini nanti dikumpul jadi laporan ya. Nah, jadi yang ini nanti di print, terus ini nanti di print sama kayak tadi cetak. Ngelek sebentar guys. Nah, terus ini AA. Nanti pokoknya namain kalian lah. Soalnya nanti dikumpulin guys. Nih. Nah, pokoknya dua itu ya yang di print. Sebenarnya semuanya sama. Kalau mau ngesimpan juga pakai print gitu-gitu. Tapi untuk yang kita cetak nanti dua ini aja sama dikumpulin lah nanti buat laporan. Iya. Oke, jadi sebenarnya buat pertemuannya, buat olah data sampai sini, sebenarnya bisa lebih panjang lagi ya, tapi karena tergantung kebutuhan gitu loh. Jadi karena di sini kita pengen ngehubungin panjang total dari semua udang ke mortalitasnya. Kalau misalnya kalian mau ngelanjut analis data lagi, itu lebih dalam lagi. Jadi nanti silakan mungkin belajar sendiri ya gitu. Mungkin tanya-tanya senior-senior yang bekerja di bidang
perikanan tangkap ini. Jadi kita mengajarnya sampai sini. Jadi nanti kalau ditanya Prof. Ijas dan Bu Ita, kalian udah bisa jawab untuk natural mortality, cara nyarinya gimana dan lain-lainnya. Untuk VSAT sendiri itu nggak ada di responsi, tenang aja. Tapi kalau misalnya di luar, misalnya kayak dijadiin soal UAS dosen, itu kita nggak tahu karena kan ini kita hanya asisten menyampaikan dari titipan dari Prof. Ijas dan Bu Ita untuk menyampaikannya ke kalian. Cuman kalau misalnya ini ada di UAS, kita nggak tahu gitu. Cuman untuk di praktikum nggak ada. Tapi untuk Prof. Ijas itu nyampein buat supaya make sure kalian paham itu dibikin video data. Nah, untuk tugasnya itu H+7 seperti biasa di pengumpulannya digeser aja. Kita H+7 aja. Nggak usah bentar-bentar. Jadi H+7 nanti dikumpulin, nanti dikiriminnya link video data sama nanti grafik-grafiknya ya. Kayak gitu. Nanti absen, belum absen ya? Ntar dikirimin ya absen, jangan lupa di ya, silakan di absennya dikirimkan on cam juga karena butuh dokumen. Iya, itu. Oke, ditunggu, kita cuma buka 3 menit ya. Ditunggu 19.46. Oke. Itu Ferdi ngerjain nggak? Duduk-duduk aja, kayak ngikutin aja. Ngerjain nggak Ferdi duduk-duduk doang. Kelihatan itu nggak ngerjain. Iya. Itu Shani ngapain? Ya Allah, tadi udah on cam. Nih, gue udah on cam. Tapi di sini gue nggak bisa. Tuh, ya Allah nggak bisa. Oh my god. Ayo on cam semua yuk. SS jangan lupa di SS buat absen. On cam. Kita foto juga nggak sih ya? Kak, permisi. Kayak biasa ya, Kak. Kak, permisi. Iya. Iya, kenapa? Ini tadi udah nyoba on cam, tapi kameranya jadi putih semua. Bohong. Demi Allah, sumpah. Sakit. Sumpah, nggak Di bohong. surga kah? Sumpah, Ya udah. serius. Nih ada videonya, sumpah. Iya, percaya. Iya, oke. Jangan nangis Aska. Iya, maaf. Mana sih itu kok nggak ada? Nggak tahu nih kamera Atam Ini loh Atalia Devita. kayak lagi dikukus. Jujur ya. Ini kamera. Ayo yuk screenshot yuk. Putih Oke, semua. bangke. On cam, Sarvina gak usah pelengak-pelengok. Nggak bisa aja. Kapan nih screenshot? Kelihatan itu nggak ngerjain. Awas aja. Besok kita tes aja. Sorry Kak. Ngerjain aku Kak, ngerjain Kak. Bohong. Jenny tuh ngerjain nggak? Kakak bisa screenshotnya ini. Sekarang aja screenshot tuh. Lagi rame. Ayo semua. Kakak ketolak ya Kak ya? Kak, ini mau upload tapi ditolak server Kak. Ini karena belum kok ini sebelum. Cuma 2 slide doang. Oh iya. Aku 1 slide tuh. Kebuka maaf ya. Katanya mereka absen nggak bisa ya? Absennya bisa nggak sih kalian? Nggak bisa Kak. Absennya bisa nggak? Tolak server Kak. Bisa kok, tuh pada gini-gini semua tuh. Georgian Fans siapa? Tolong.
nggak bisa. Ini yang belum absen nih, yang belum absen. Berhenti. Kenapa sih anak PJ aku absen anak PJ aku baru 1 loh. Kayaknya nggak hadir deh. Nggak hadir ya anak PJ ku, ya udah Pasti aku Ferdinand, bantai pasti rata Ferdinand. kanan responsinya. Anak PJ ku rata kanan responsi 50. Udah nggak usah lama-lama. Ya udah cukup. Nggak bisa absen. Udah ya. Ada semua. Tutup dulu dong. Oh, maaf. Kak Talia sama nggak apa ya Kak? Kalau aku gelap. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir di di materi terakhir. Di materi terakhir kali ini, semoga bermanfaat. Terus aku ingetin juga buat responsi besok sesuai jadwal SSO ya. Berarti urutannya IKC, terus IKA, salah IKC, IKA, IKD, IKB, oke? Jadi sesuai jadwal masing-masing. Ya, jangan lupa belajar juga. Oke, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Belajar ya, belajar. Info bocoran soal, Kak. Terima kasih, Kak. Masih record, Cok.